Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian di hadis tersebut ada kata-kata wa manistajmara, dan barang siapa ya istajmara itu bersuci pakai batu, ya. Maka Nabi mengatakan falyutir, hendaknya dia melakukannya, mengganjilkannya, ya. Nah, berdasarkan hadis ini bahwasanya beristinja dengan batu diakui adanya. Namun diakui oleh para ulama sahnya beristinja bil ahjar dengan batu apabila saya sudah jelaskan memenuhi 3 unsur. Yang pertama kesat, ya, unsurnya adalah kesat. Makanya kalau batu bermodel keramik diperselisihkan karena nggak kurang kasar, licin, ya. Yang kedua, dia itu bukan yang berharga. Ya, ini sama juga kiasnya dengan menggunakan tisu. Tisu itu boleh asal tisunya kasar dan kesat, ya. Yang kedua, dia tidak berharga bendanya. Jangan pula duit dipakai atau ijazah atau BPKB dipakai buat istinja. Ada-ada aja, ya. Yang ketiga, falyutir, dia lakukan dengan ganjil sebanyak 3 kali, ya. Nah, ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian nanti ada orang-orang bilang, "Mana bisa pakai tisu?" Enggak pernah Nabi bilang boleh pakai tisu. Ya, kalau mau pernah Nabi bilang, engkau mengkhayal aja. Emang pabrik tisu sudah ada zaman Nabi? Makanya kita butuh ahli ilmu yang bisa mengkonektingkan hukum di zaman Nabi dengan sesuatu yang analogis dengan saat sekarang. Tidak mungkin Imam Syafi'i berfatwa tentang tisu sementara tisu belum ada. Makanya di dalam instrumen usul fikih ada yang namanya dalil dalam agama itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, ini Qiyas namanya analogi, ya. Menggunakan satu perumpamaan hukum yang sama dengan sesuatu yang serupa secara objeknya, ya. Tadi kita istijmar dengan batu. Nah, kemudian sekarang ada zamannya tisu. Nah, unsur-unsur yang ada di batu mesti ada di tisu, gitu ya. Yang 3 poin tadi baru bisa kiasnya terpenuhi. Tapi kalau analoginya nggak nyambung, nggak diterima oleh para ulama fikih. Ada orang yang mengkias tapi tidak connecting, namanya kias ma'al farik, mengkiaskan, menganalogikan yang orang nyambung, nggak bisa, ya. Makanya harus belajar. Saya kuliah usul fikih ini sampai khusus Pak 4 bulan. 4 bulan begitu lagi membahas lagi usul fikih, dan kadang-kadang kaidah-kaidahnya lupa lagi kalau nggak menggali kitabnya lagi, ya. Nah, seperti itu, ya. Baik, hadis berikutnya, ya. Hadis berikutnya judulnya adalah ya at-taharah bil ahjar atau istinja bil ahjar, ya. Beristinja, bersuci dengan batu dalam jumlah yang ganjil. Ini jadi makin detail, ya. Hadisnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum," kalau seorang di antara kalian berwudu, "falyaj'al fi anfihi," maka hendaknya ia memasukkan ke hidungnya. Nah, itu air maksudnya, ya. Karena di dalam riwayat ini falyaj'al fi anfihi, hendaknya dia menjadikan di hidungnya. Enggak ada apa yang menjadikan. Nah, Imam Bukhari mengambil riwayat-riwayat lain, falyaj'al ma'an, maka hendaknya dia menjadikan masuk ke hidungnya air, ya. Thumma liyanthur, kemudian dia hirup, ya.
Wa man istajmara, adapun bagi siapa yang beristinja dengan batu, falyutir, hendaknya dia ganjilkan 3 kali ya. Wa idastaiqadha ahadukum, dan kalau salah seorang di antara kalian bangun min naumihi, dari tidurnya, falyaksil yadahu, hendaknya dia mencuci kedua tangannya, qabla an yudkhilaha fi wudu'i, sebelum dia masukkan tangannya ke tempat wudu. Nah, jadi ini termasuk nih tambahan dalam hadis ini, kalau kita bangun tidur kita ingin mencedok air ya, hendaknya kita mencuci dulu ya tangan kita sebanyak 3 kali. Ini sunnah wudu, nggak wajib tapi sunnah ya, dalam fikih sunnah termasuk bab sunnah ya, sebelum kita masukkan ke bejana, ke wadah. Kenapa? Fa inna ahadukum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yadri, tidak tahu, aina batat yadahu, di mana nginap tangannya ya. Jadi tangan kita ini ya, kalau lagi habis tidur sebelum mau wudu misalnya mengambil sesuatu, gayungnya ada di dalam kolam ya kan? Kan ada yang biasa anak kita pakai tenggelam gayungnya. Jadi kita mau ambil, tangan kita tercelup ke air. Jangan sampai itu. Ya, jangan sampai. Karena apa? Nanti najis yang di tangan jadi campur di dalam bak. Apalagi kalau baknya nggak 2 kulah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Zaman sekarang nggak terlalu repot pakai bejana. Dulu kalau bilang ina atau wadu, bejana wudu itu teko kecil. Dulu itu begitu. Sekarang enggak, kita water torrent besar ya, bahkan ada yang pakai Singapura, kotak ada besinya itu. Wah ya, besar. Maka kalau air yang di bawah volume 2 kula, dia harus menjaganya jangan sampai tangan bekas tidurnya celup. Kalau celup jadi najis semua ya. Oh, sekarang mah gampang. Bagaimana mempraktekkan ini? Dia cuci tangan sebelum wudu, ya buka keran ya kan, di rumah kita ada keran kan. Tapi nanti dulu, apakah kerannya di luar bak? Kalau kerannya di dalam bak ya sama aja ya kan ya. Jadi di luar bak kita cuci dulu sebanyak 3 kali ya. Ya, nah ini hadis yang berikutnya tentang sesuatu yang berkaitan dengan tangan ketika kita bangun tidur. Namun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak menukil, dan guru-guru beliau, apakah memasukkan tangan ke wadah yang belum dicuci itu haram, terlarang? Beliau hanya mengatakan taraf paling tinggi adalah makruh tanzih. Makruh tanzih itu gak disukai dengan alasan kesucian ya, maka makruh ya. Bahkan Imam Syafi'i juga berpendapat makruhnya orang masukkan tangan ke dalam bejana saat bangun tidur ya. Nah itu yang kita harus perhatikan di sini ya. Dan maksud tangan adalah betul-betul telapak tangan ya, betul-betul telapak tangan kita ya, jangan kita cedok sebelum benar-benar sudah bersih. Nah baik, ini saya pengen membahas juga, mumpung masih ingat, tentang 2 kullah ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh beliau ya, bahwasanya di dalam literatur mazhab Syafi'i yang sangat berhati-hati apalagi terkait tentang thaharah dan kesucian, ada batasan minimal air ya. Jadi air itu, Nabi pernah bersabda begini dalam hadis itu, idza kanal ma qullataini ya lam yahmilil khobath. Air itu kalau jumlahnya adalah 2 kullah,
dia tidak bisa terkontaminasi dengan najis. Nah, itu dalilnya. Ya, yang meriwayatkan 4 rawi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam hadis Nabi itu. Jadi inilah pegangan tentang air 2 kulah. Nah, rupanya dalam literasi ukuran orang Indonesia, kita nggak kenal kulatain ini 2 kula. Kita kenalnya litron atau liter. Maka banyak para kiai Haji Afifuddin menggali kitab-kitab, termasuk kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili. Ya, ini kitab yang sangat otoritatif zaman sekarang. Nama kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau menghimpun tentang pendapat fikih 4 mazhab, judulnya Fikih Islam dan dalil-dalil mengenainya. Nah, karena beliau termasuk ulama mutaakhirin, akhirnya beliau memberikan stimulus, ya, berapakah bilangan yang dimaksud 2 kulah dengan konteks zaman sekarang. Nah, kalau berdasarkan volume, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, tusawi mi'atain wa sab'ina litran. Ada bahasa Arabnya gitu dalam kitabnya. Mi'atain artinya 200, sab'in 70, litran liter. Berarti air itu nggak akan terkena najis, nggak akan berubah jadi najis, ya, selama volumenya 270 liter. Nah, kemudian jadi kalau Anda ingin punya bak, takutnya bak Anda kemasukan najis sesuatu yang kecil, supaya dia tidak berubah kenajisannya, usahakan bangun atau bikin bak mandi di atas 270 liter. Kan mudah nih. Mudah nih. Nah, sekarang pertanyaannya, kami nggak pakai bak, Ustaz, bocor terus, pakai ember. Ya, ember apakah ada yang 270 liter? Ada nggak? Ada yang besar, ya? Besar kali 270. Tapi jangan bingung. Kenapa? Karena ada kerannya, sumber airnya lebih dari 2 kula, betul kan? Ya, jangan bingung. Zaman sekarang itu masalah 2 kula udah nggak usah penting lagi. Selama PDAM lancar, air sumur lancar, ya, keran pun lancar, aman, ya, lancar jaya. Bayangin ya, gimana Nabi dan para sahabat dalam keadaan belum ada water torrent, belum ada PDAM, airnya harus air tampungan, dijaga betul, nggak boleh nyiprat. Belum ada ember. Mungkin udah ada, karena di sini ada ina wadu disebut bejana. Tapi mungkin embernya dulu orang sana pakai tanah liat, ya, yang kendi-kendi lama itu, Pak. Ya, bahkan Nabi itu Tupperware-nya Nabi itu pakai kulit. Kalau kita Tupperware-nya udah canggih, plastiknya cetok-cetok, bisa dibawa kemana-mana. Nabi, Tupperware-nya Nabi itu kulit hewan yang halal dan sudah disamak, dijadikan, ya, kayak film-film kolosal dulu, tahu nggak? Nah, kalau kolosal nih minuman kayaknya sedap kali minumnya, itu pakai kulit itu. Zaman sekarang tinggal Tupperware, pergi family gathering sama kawan-kawan dapat hadiah Tupperware, ya, tumbler dan berbagai macam, ya. Sekarang sudah banyak kemudahan, gitu ya. Nah, kemudian kalau itu volume, kalau sekarang diameter gimana? Nah, kalau diameter, nah, kalau baknya berbentuk lingkaran, maka minimal panjang 2 hasta. Ya, 1 hasta segini kan? Betul ya? 1 hasta nih. Berarti 2 hasta segini minimal panjangnya. Ya, minimal panjangnya. Namun kalau baknya, yang kan jarang orang yang bikin bulat, kalau bentuknya murabba ini artinya persegi, ya, persegi. Murabba itu dari kata arba'ah, roba, artinya ada 4 sisi, ya kan? Berapa banyaknya? Minimal 1/4 hasta panjang,
1/4 hasta lebar, 1/4 hasta tingginya. Jadi kalau Anda bikin nih, ya, bikin segini, ya, atau segini ya, 1,5 hasta, Anda bikin panjang, lebar, tinggi, sudah 2 kula. Jadi kalau 2 kula Anda pipis muncrat ting ke sana, 2 kula, dia tidak jadi najis. Ya, nyempil pipisnya muncrat dikit. Tapi kalau di bawah 2 kula di baknya muncrat, semuanya jadi najis. Kalau enggak 2 kula. Nah, namun kalau 2 kula najisnya gimana? Selama tidak 3. Yang pertama, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Ini literatur fikih Anda sering dengar ya. Cuman tentang 2 kulah ini pasti banyak yang belum tahu, betul kata Pak Wiryo. Ya, 2 kulah ini banyak belum tahu Ustaz, betul juga. Nah, gitu ya. Dan itu jangan lupa pendapat siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kitabnya apa? Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nah, gitu ya.